Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kedapatan cabuli siswi yang masih duduk di bangku SMP, seorang pemuda nyaris dihakimi saat digerebek warga di Sragen. Gudang penyimpan barang antik dan mebel kuno di Pekalongan terbakar. Belum masuk masa kampanye, Bawaslu menurunkan seluruh alat peraga kampanye di seluruh area publik di Pati. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati mencopot secara serentak seluruh alat peraga kampanye yang dipasang di sejumlah lokasi publik. Pemasangan alat peraga kampanye baru boleh dilakukan pada masa kampanye. Bawaslu bersama Panwascam, Satpol PP, Disub, TNI dan Polri secara serentak menertibkan seluruh alat peraga kampanye di Pati Senin pagi. Penertiban dimulai dari alun-alun Pati menuju perempatan Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo. Seluruh APK diturunkan tanpa kecuali. Penertiban APK secara serempak karena belum masuk masa kampanye. Sebelumnya sempat beredar di media sosial, ada baliho pasangan capres-cawapres tertentu diturunkan, sementara pasangan lain dibiarkan. Pihak Bawaslu menegaskan pemasangan APK baru boleh dilakukan saat mulai masuk masa kampanye. BKD melakukan penertiban APK sebelum masanya ya, sebelum waktunya. Jadi pasca ditetapkannya daftar calon tetap atau DCT pada tanggal 3 November yang lalu, maka tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 itu bentuk-bentuk kampanye itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah sosialisasi. Nah, salah satunya bentuk kampanye itu meliputi dengan pemasangan alat peraga kampanye. Nah, yang tidak diperkenankan adalah alat peraga kampanye. Jika kami menemukan unsur kampanye di dalam alat peraga itu, maka kita lakukan penertiban secara serentak mulai hari ini tanggal 13 November sampai dengan nanti selesai tanggal 27 November yang akan datang. Sebelum dicopot, pihak Bawaslu sudah berkoordinasi dengan seluruh partai agar mencopot sendiri APK yang sudah terpasang. Arif Nur melaporkan dari Pati. Rumah tempat penyimpanan barang antik dan mebel kuno di Pekalongan terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini masih diselidiki pihak kepolisian. Rumah seluas 3.000 meter persegi yang menyimpan barang-barang antik di Kelurahan Medono, Kota Pekalongan terbakar pada Senin malam. Pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit mobil untuk menjinakkan si jago merah. Dalam waktu 1 jam, api berhasil padam sehingga api tidak menghanguskan seluruh bangunan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran sempat panik karena wilayah ini merupakan permukiman padat penduduk. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara karena korsleting listrik. Belum tahu jelasnya. Jam berapa nanti berarti sekitar? Habis maghrib itu ya? Saya masih di musola itu, begitu turun saya langsung dikabarin. Ini udah gede sini, tapi udah ada yang datang. Ini tempat apa sih mas? Antik ya, barang-barang antik ya. Untuk barang-barang antik. Kerugiannya sampai berapa kira-kira ini? Wah, belum tahu. Miliaran ya? Ya mudah-mudahan di sini aja mas. Bisa selamatkan ya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung meminta keterangan dari para saksi, terutama penjaga rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Puluhan anak ular jenis welling ditemukan di kolam irigasi sebuah musola di Klaten. Warga yang takut kemudian menghubungi pemadam kebakaran untuk evakuasi ular berbisa tersebut.
Puluhan anak ular jenis weling dievakuasi dari kolam irigasi Musola Desa Pereng, Prambanan, Klaten, Senin malam. Temuan ini pertama kali diketahui warga. Kemudian warga melapor ke petugas pemadam kebakaran. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Sebanyak 30 anak ular ditemukan di lokasi. Anak ular berbisa itu memiliki panjang sekitar 15 cm. Awal mula diketahui dari warga yang di musola itu, terus mendapati kalau ada beberapa anakan ular tersebut. Tadi kurang lebih 2 jam kita berhasil mendapatkan kurang lebih 30 ekor. Dari jenis ularnya, dia jenis ular yang sangat berbahaya, berbisa tinggi. Ya, meskipun anakan ukurannya kecil, tapi bisanya tetap bisa tinggi. Nantinya puluhan anak ular weling akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Ular weling sendiri merupakan salah satu ular yang harus diwaspadai karena bisa dari gigitan ular weling dapat menewaskan orang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.